Ayahku adalah dewa perang. Bab 153. Guan Qianjun menoleh karena terkejut. Shen Feixue membuka matanya dan menatapnya dengan mata berkedip, setengah tersenyum. Meskipun Guan Qianjun berpengalaman, wajahnya tidak bisa menahan panas, tetapi dia pulih dengan cepat. Dia tenang, dan segera mengganti topik pembicaraan, jadi kamu tidak tidur. Shen Feixue mengangguk, saya tidak tidur. Sebelum Anda membuka pintu, saya masih bermain dengan ponsel saya. Begitu Anda membuka pintu, saya menutup mata. Saya tidak berharap menyembunyikan orang ini dari Anda. Apakah aku sedikit kuat juga? Guan Jianjun tertawa datar, kamu tidur lebih awal, kamu harus pergi bekerja besok. Aku akan mengantar Qian-Qian ke kota Lanshan besok pagi. Jika terjadi sesuatu, ayo hubungi kami. Dia berjalan keluar kamar dan dengan lembut menutup panel pintu. Melihat pintu yang tertutup, Shen Feixue mengertakkan gigi dan merasa sangat tidak puas. Dasar pria brengsek. Dia ingin menciumku tapi tidak berani. Dia pasti pengecut. Kelihatannya dia cukup berani, tapi ternyata dia tidak lebih dari itu. Kenapa kamu tidak menciumku? Mendengar ini intinya, dia semakin mengertakkan gigi. Jika kamu menciumku, aku akan menamparkan wajahmu. Aku akan menamparmu dengan keras. Tiba-tiba, dia menghela nafas lagi, terlihat sedikit sedih, dan merasa suasana hatinya sangat rumit. Dia berbaring kembali di tempat tidur, memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir, memejamkan mata, dan tidur nyenyak. Segera, itu tiba keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Guan Qianjun membawa Qian-Qian keluar. Shen Feixue mengikuti di belakang dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana kalau kamu naik bus saja? Taksi juga oke dan tidak terlalu mahal. Jika kamu tidak punya uang, aku akan memberikannya kepadamu. Tidak aman naik bus, dan bagian dalamnya tidak terlalu bersih. Tidak masalah kamu sudah dewasa, tapi Qian-Qian masih muda. Guan Qianjun tidak peduli, jika tidak aman, saya bisa membuatnya aman. Tidak masalah jika tidak bersih. Saya tidak bisa membiarkan putri saya membuat bunga rumah kaca jika dia bahkan tidak bisa duduk di dalam bus. Bagaimana aku bisa melatihnya menjadi dewi perang di masa depan? Shen Feixue terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata dengan marah, Guan Qianjun, apakah kamu benar-benar sedikit gila? Aku akan memberimu uang untuk bertarung sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak mentransfer uang itu ke Guan Qianjun. Seorang pria dan seorang wanita muncul dari dalam, itu adalah Shen Chang dan Su Fengjiao. Su Yufeng berkata dengan lantang, Putri, apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu memberikan uang kepada ayah pengasuh bayi yang merupakan Raja Nasi Lunak. Kamu tidak bisa memberikan 1 sen pun kepadanya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Shen Chang juga mengangguk, ya, nak, jadi seorang pria dewasa memiliki tangan dan kaki, mengapa kamu masih ingin memberinya uang? Menurutku otaknya tidak gila, tetapi otakmu gila. Kamu sangat baik padanya dan telah menarik seekor serigala ke dalam rumah. Apakah Anda masih ingin memelihara harimau untuk menimbulkan masalah? Dia berkata, mengatakan satu demi satu. Shen Feixue melotot, ayah. Ibu. Bisakah Anda berhenti mengucapkan beberapa patah kata? Ini uang saya, bukan dari Anda. Saya dapat menggunakannya sesuka saya. Tiba-tiba, dia berseru. Saya melihat Guan Qianjun membawa Qian-Qian keluar dari gerbang halaman, dan berjalan menuju kejauhan. Meskipun tidak terlihat cepat, namun mulus, dan banyak meluncur dalam sekali jalan. Qian-Qian masih berbaring di bahunya, melambaikan tangan kecilnya yang montok ke arah ini. Bibi Feixue, selamat tinggal, jangan khawatirkan kami akan baik-baik saja. Baik kami naik bus, minibus, atau bahkan berjalan kaki, menurutku semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang dia katakan, aku juga ingin dia melatih diriku untuk menjadi dewi perang. Shen Feixue menamparkan kepalanya sendiri, merasa sangat tidak berdaya. Dia berkata pada dirinya sendiri, sudah berakhir, kamu Lao Guan sialan, kamu benar-benar menjatuhkan putriku. Shen Chang berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika ikat pinggangnya putus? Yang terbaik adalah membawanya pergi. Ini ke kota Lanshan. Jika kamu pergi, jangan kembali. Keluarga kami tidak menyambut orang seperti ini. Su Fengjiao mengangguk, ya, apa yang ayahmu katakan itu bagus. Shen Feixue memelototi mereka dengan tajam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang tua dari 2 harta karun ini dan hendak pergi bekerja. Di sisi lain, di jalan, Guan Qianjun menurunkan Qian-Qian.
Yang lebih tua membawa ransel besar, dan yang lebih muda membawa ransel kecil. Qian bersiap-siap, berjongkok dengan kaki di depan dan di belakangnya. Dia berkata dengan keras, ayo berlomba dan lari ke stasiun untuk melihat siapa yang bisa berlari lebih cepat yang lain, oke. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Jarak lurus dari sini ke stasiun masih lebih dari 3 kilometer. Dia bisa lari ke sana dalam waktu singkat, tapi bayi kecil yang lucu itu takut dia tidak akan bisa setelah berlari sepanjang hari. Namun, ini juga latihan. Guan Qianjun sebenarnya sangat senang melihat putrinya memiliki kesadaran untuk berolahraga. Dia mengangguk, oke. Lalu, mereka juga memasang postur yang sama. Kedua ayah dan putrinya sedang berada di jalan, bersiap untuk perlombaan. Tiba-tiba, bayangan kecil dan cepat muncul dari sisi Qian. Saat ia berlari, ia mengeluarkan suara menggonggong. Ia menoleh dan menggelengkan kepala kecilnya dengan bangga. Ketika Qian melihatnya, dia langsung berteriak, Wang Cai, kenapa kamu? Kamu menyelinap keluar. Apakah kamu ingin pergi ke kota Lanshan bersama kami? Bukankah ada anak anjing Wang Cai yang pintar dan aneh di depannya? Ia mengangguk tanpa memperhatikan bagian depan. Ledakan. Langsung saja menabrak tiang telepon. Ia terbang terbalik sejauh lebih dari 2 meter, menghantam tanah dengan bunyi celepuk, dan mengeluarkan suara melolong yang agak menyedihkan. Qian mengangkat tangan kecilnya, menekannya di dahinya, menghela nafas tak berdaya, dan dengan cepat berjalan untuk mengambil Wang Cai. Beberapa orang yang lewat berjalan berkeliling dan menggelengkan kepala, mengungkapkan belasungkawa yang mendalam terhadap anak anjing tersebut. Anak anjing itu tidak punya mata. Ia berlari ke depan lalu berbalik untuk melihat. Bodoh sekali sampai ia mau bunuh diri. Ini tiang telegraf yang terbuat dari besi. Sekeras apapun kepala anak anjing itu, Anda tidak bisa melawan ini, anjingnya pasti akan dibunuh. Kasihan sekali, anak anjing yang lucu, lihat. Tidak sadarkan diri, kenapa tidak segera dikirim ke rumah sakit, mungkin bisa diselamatkan. Titik. Wang Cai sedang berbaring di pelukan Qian, kepalanya miring ke satu sisi, matanya tertutup rapat, dan dia tidak sadarkan diri. Qian merasa patah hati dan hampir menangis. Wang Cai, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu berlari begitu cepat tanpa melihat ke jalan. Jika kamu tertabrak dan terbunuh, aku akan sangat sedih. Kita tumbuh bersama, Wang Cai. Kamu tidak boleh mati. Dia berbalik dan melihat Siang Guan Qianjun, ayah. Tolong simpan dengan cepat. Kali ini dia sangat khawatir sehingga dia bersedia memanggil ayah lagi. Guan Qianjun menepuk kepalanya dan tersenyum tipis, tidak apa-apa, Wang Cai-mu tidak bisa mati, itu hanya berpura-pura. Qian cemas, mengapa hanya berpura-pura? Wang Cai tidak bisa berpura-pura, lihat. Ini hampir berubah menjadi anjing mati kecil seperti ini. Orang yang lewat mengangguk setuju, dan beberapa bertanya-tanya apakah Guan Qianjun tidak mau membayarnya. Betul. Kalau anak anjing itu benar-benar dipukul di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit untuk berobat, uang untuk pengobatannya bisa membeli beberapa anak anjing. Guan Qianjun menamparkan pantat Wang Cai, mengapa kamu tidak segera bangun dan berhenti berpura-pura? Qian mengeluh, jangan pukul Wang Cai, itu, hampir terbunuh, kamu sangat tidak tahu malu untuk memukulnya. Sebelum dia sempat mengucapkan kata, simpati, dia berteriak, Wang Cai. Wang Cai menggelengkan kepala kecilnya, membuka matanya, dan matanya tampak istimewa. Fleksibel dan kuat. Ia menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, menunjukkan ekspresi yang sangat bangga, seolah berkata, Tuan kecil, saya sedang menggodamu, tapi nyatanya saya benar-benar berpura-pura. Qian berteriak dan menamparkan kepala Wang Cai, dasar anjing kecil yang penuh kebencian, beraninya kamu berbohong padaku. Dia berteriak, air matanya berubah menjadi tawa. Bab 154. Penonton di sekitar pun ikut terkesima, dampaknya begitu parah hingga tidak ada satu orang pun yang mampu menanggungnya, apalagi anak anjing. Lihat, tiang teleponnya sedikit penyok. Qian memeluk Wang Cai yang memantul dan berjalan ke depan dengan marah. Lupakan saja, jika kamu kehabisan tenaga dan ingin mengikutiku dengan tulus, aku tidak bisa mengantarmu kembali. Ikut saja dengan kami ke kota Lanshan, oke? Dia berbalik dan menatap Guan Qianjun. Lao Guan mengangguk. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Wang Cai tidak mati bahkan setelah dipukul begitu keras. Ia tetap berpura-pura. Tidak masalah sama sekali. Jika itu anjing lain, bahkan anjing besar. Anda harus pingsan sampai mati karena ini. Guan Qianjun tersenyum ringan, tidak menyembunyikan apapun dari putrinya. Terakhir kali di kuburan,
aku menyelamatkan Wang Cai, dan aku memberinya kekuatan misterius. Sekarang dia adalah anak anjing ajaib, dan dia tidak akan dibunuh dengan mudah. Petik 2. Bahkan jika aku bertemu dengan seekor anjing besar berumur 4 atau 5 kali lebih besar dari yang bisa digigitnya. Qian mengangguk dan tiba-tiba menyadari, aku hanya memberitahumu, mengapa Wang Cai menjadi begitu energi akhir-akhir ini, bahkan jika ada tetangga di rumah. Semua tikus masuk rumahnya telah ditangkap. Guan Qianjun, ini. Bayi kecil yang lucu itu melemparkan Wang Cai ke samping, berjalan ke tiang telepon lain, mengulurkan tangan dan menepuknya. Tiang telepon ini memang sangat kaku. Dia mengangguk puas, mundur 2 langkah, menundukkan kepalanya sedikit, mengarahkan ke tiang telepon, dan hendak bergegas. Guan Qianjun sangat ketakutan sehingga dia berjalan mendekat dan memeluknya. Qian, apa yang kamu lakukan? Qian berkata dengan serius, aku ingin menjadi seperti Wang Cai, kepalaku terbentur hingga berdarah, lalu kamu bisa menyelamatkanku. Setelah kamu menyelamatkanku, aku akan punya kekuatan aneh itu. Guan Qianjun mau tidak mau menamparkan kepalanya. Mengapa putriku begitu bodoh? Selama kamu mengikutiku dan berlatih kungfu dengan baik, kamu dapat memiliki kekuatan magis dan kuat tanpa membenturkan kepala dan menghancurkan darahmu. Selama kamu bersedia menanggung kesulitan. Qian mengangguk keras dan mengusap dada kecilnya dengan keras, tamparan yang keras. Tentu saja, aku harus mampu menanggung kesulitan. Soalnya, aku tidak akan segan-segan memukul kepalaku dan menghancurkan darahku. Aku harus berlatih menjadi dewi perang wanita dan membantu ibuku untuk membalaskan dendamnya. Ayah, kamu harus memberikan kungfumu kepadaku. Pada titik ini, bayi kecil yang lucu itu menunjukkan perasaannya yang sebenarnya dan tanpa sadar memanggil ayah lagi. Guan Qianjun tersenyum bahagia dan menjemputnya, tentu saja, ayah akan mengajarimu dengan baik. Begitu saja, di jalan. Seorang laki-laki yang membawa ransel besar sedang menggendong bayi kecil yang lucu membawa ransel kecil, di belakangnya ada Shiba Inu yang melompat-lompat di belakangnya. Tiba-tiba, bayi kecil yang lucu itu memikirkan sesuatu dan berbalik. Hei, turunkan aku. Aku ingin balapan denganmu dan aku harus mengalahkanmu. Guan Qianjun tertawa dan berkata, oke, mari kita lihat apakah putriku bisa mengalahkanku. Saat dia menurunkannya, seseorang tiba-tiba melaju. Di sebelahnya, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di samping ayah dan putrinya. Ada Land Rover mengikuti di belakang. Pintu Land Rover terbuka dengan cepat, 2 pria kekar melompat keluar, membungkuk sedikit ke arah Guan Qianjun, lalu membuka pintu. Memang layak untuk sebuah Rolls-Royce, dan interiornya didekorasi seperti versi ruang tamu mewah yang diperkecil. Seorang wanita parubaya cantik duduk di sana dengan tubuh bagian atas tegak. Setelah pintu mobil terbuka, dia perlahan keluar dan berdiri di depan Guan Qianjun. Wanita cantik parubaya ini memiliki tinggi lebih dari 1,7 meter, sosok dan wajahnya unik, dan dia juga terawat dengan baik. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa laki-laki adalah bunga berusia 40 dan seorang wanita adalah sepotong kue untuk 40, tetapi jika menyangkut wanita parubaya yang cantik ini, hal itu harus dibalik. Dia tersenyum dan mengangguk sedikit pada Guan Qianjun, ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang tak terbatas. Halo, Yang Agung. Tiba-tiba, Guan Qianjun memiliki bekas roh jahat di wajahnya. Wanita parubaya yang cantik itu bergidik saat melihat dirinya. Dia segera menundukkan kepalanya, maaf, saya harus memanggil Anda Tuan Guan. Halo, Tuan Guan, nama saya Jiang Hongyan, dan saya adalah ketua dan presiden konsorsium Tianxiu. Senang bertemu dengan Anda. Kata Guan Qianjun dingin, apakah Anda tahu identitas saya? Jiang Hongyan bergidik lagi, dan berkata dengan cepat, maaf, Tuan Guan, saya juga pergi ke pesta Tianzuan beberapa hari yang lalu, dan saya duduk di kursi area berlian, dan orang yang duduk di sebelah saya. Kebetulan itu Nona Shen Feixue. Saya mengobrol dengannya beberapa patah kata, dan secara tidak sengaja mengetahui keberadaan Anda. Karena penasaran, saya pergi mencari tahu siapa yang membeli Tianzuang. Secara kebetulan, saya sebenarnya bertanya. Ini tidak ada hubungannya dengan Qi Kunlun. Dia tidak memberitahuku. Petik 2. Guan Qianjun menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya seperti kilat, seolah dia ingin membelahnya menjadi beberapa bagian. Jiang Hongyan harus mundur beberapa langkah untuk mengurangi tekanan. Saat ini, meski dia masih agak tenang, bahkan pakaian yang dia kenakan pun basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar layak menjadi dewa perang tertinggi. Dia adalah pembunuh super nomor 1 di daftar God of War Global.
Momentum yang sangat tajam. Bahkan makhluk seperti dia, yang dikagumi oleh banyak orang, sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Jiang Hongyan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tuan Guan, aku minta maaf. Ini benar-benar salahku. Jika kamu ingin membunuhku sekarang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata-kata itu jatuh, Guan Qianjun maju saja. Pada saat ini, kedua pengawal Jiang Hongyan juga menjadi pucat, tapi bagaimanapun juga, merekalah yang bertanggung jawab. Mereka maju 2 langkah untuk menghentikan Guan Qianjun. Yang terakhir berkata dengan dingin, kalian berdua, beraninya kalian menghentikanku. Kedua pengawal itu segera berlutut dengan satu kaki, wajah mereka sangat pucat. Kata-kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan gemetar yang hebat. Yang satu berkata, Tuan Guan, mohon maafkan Ketua Jiang. Yang lain berkata, reputasi Tuan Guan seperti guntur. Kami juga mundur dari medan perang. Anda adalah dewa kami. Jika Tuan Guan menginginkan nyawa kami, berikan kepada kami segera dengan kedua tangan. Tapi, Ketua Jiang benar-benar tidak memiliki niat buruk. Dia hanya ingin mengenal Tuan Guan. Guan Qianjun mengerutkan bibirnya dan mengeluarkan aura yang sangat dingin dan jahat. Tiba-tiba, kedua pria itu begitu ketakutan hingga mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengangkat kepala. Roh jahat Dewa Perang tertinggi itu seperti pelat baja yang tak terlihat, menekan mereka hampir ke tanah. Jiang Hongyan semakin gemetar. Dia tersenyum pahit, menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Guan, saya tahu Anda benar-benar tersinggung, tetapi ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Di dunia ini, hanya Anda yang dapat membantu saya. Guan Qianjun melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, tidak ada waktu. Jiang Hongyan mengangguk dengan cepat dan berkata dengan rasa takut yang tulus, saya tahu Tuan Guan sangat sibuk. Dia harus mengurus anak-anak dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Aku di sini untuk mengunjungimu sekarang. Aku hanya ingin jalan-jalan denganmu. Wajahnya familiar, dan selain itu, aku juga ingin memberitahumu. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Guan Qianjun dengan ketakutan, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Konsorsium Tianxiu saya terutama berinvestasi di perusahaan dan perusahaan besar. Shen Sanwei dari perusahaan Yunsang bekerja sangat keras untuk mendapatkan sejumlah dana dari saya. Tetapi saya juga mengetahui bahwa dia tertarik pada cucunya Shen Feixue, Nona Shen. Dia sangat tidak sopan dan memiliki segala macam ketidaksukaan dan penolakan, jadi saya memutuskan bahwa dana ini akan diinvestasikan di Yunsang melalui Nona Shen. Perkuat statusnya dalam keluarga dan perusahaan. Mulut Guan Qianjun hanya menimbulkan sedikit sarkasme. Jiang Hongyan dengan cepat berkata, jangan khawatir, Tuan Guan. Saya tidak menggunakan ini untuk membuat Tuan Guan berhutang budi kepada saya, sehingga Anda harus membantu saya. Saya juga tahu bahwa ini hanyalah bantuan kecil. Dengan kekuatan Tuan Guan, jangan dengan investasi sebesar itu, bahkan jika Anda membeli 100 atau 1000 perusahaan Yunsang, itu tidak akan menjadi masalah, sama seperti Anda membeli Tianzuan. Saya hanya ingin menunjukkan kesetiaan saya kepada kamu, jangan ganggu Anda, ini milikku. Jika Tuan Guan membutuhkan sesuatu, Anda dapat menelepon saya. Setelah jeda, dia berkata dengan penuh arti, di kota Yunhai, kemampuan saya mungkin tidak sebaik Dewa Perang Qi, tapi saya masih cukup kuat. Bahkan 3 keluarga kaya. Saya bisa mengabaikannya jika perlu. Tuan Guan, saya akan mengundurkan diri dulu. Bersambung.